Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 33. Kurasa terdapat perbedaan besar antara Encimu yang menjadi ibu kandung Busong Tuako itu dengan iblis betina Siang Mou sini. Wimoy, mari kita lanjutkan perjalanan dan kalau boleh, aku ingin sekali mendengar penuturanmu tentang riwayat hidup mendiang Tok Xiao Kui Liu Lucian yang hebat itu. Liu Hui tersenyum lalu menggerakkan kaki, dan mereka berdua kini melanjutkan perjalanan biasa. Liu Hui mulai menuturkan riwayat mendiang Tok Xiao Kui Liu Lucian yang luar biasa dan hebat, akan tetapi yang hanya diketahui sebagian saja oleh Liu Hui, riwayat ini dituturkan dengan jelas dalam cerita Suling Emas. Sementara itu, setelah kedua orang muda itu pergi, Suling Emas lalu menggunakan sulingnya membebaskan totokannya pada tubuh Siang Mou sini. Setelah jalan darahnya bebas, dengan mudah saja wanita itu dapat melepaskan diri dari atas cabang pohon di mana rambutnya yang panjang tadi diikatkan oleh Suling Emas. Dapat dibayangkan betapa hebat kemarahan wanita ini yang sekarang berdiri di depan Suling Emas hanya dengan pakaian dalam yang serba ringkas, pendek, dan terbuat daripada sutra merah. Kalau saja sepasang matanya tidak menyala-nyala liar, mukanya tidak membayangkan kemarahan yang tak dapat dikendalikannya lagi. Agaknya Siang Mou sini akan kelihatan amat menggairahkan dalam pakaian seperti itu dan rambut yang hitam panjang riap-riapan membantu pakaian dalam yang kurang cukup menutupi bagian-bagian tubuhnya itu. Keparat. Jahanam. Kau. Terlalu menghinaku. Kau harus mampus. Kata-katanya sukar sekali keluar di antara dengus napasnya yang panas, kedua kakinya bergerak maju perlahan-lahan, kedua tangannya berkembang, jari-jari tangannya seperti kuku harimau hendak mencengkeram, ujung rambutnya yang terlalu panjang terseret di atas tanah. Suling Emas mengerutkan keningnya dan melangkah mundur. Siang Mou sini, ingat. Kini belum waktunya kita mengadu kepandaian untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Tunggu nanti tiba saatnya di puncak Taisan, aku akan mewakili mendiang ibu kandungku. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Tidak peduli. Kau harus mampu sekarang juga. Kau terlalu menghinaku. Kau sombong. Dengan apa kau hendak membunuhku? Dengan rambutmu. Ataukah dengan alat him yang kau curi dari Bukek Xiansu? Tidak akan ada gunanya, Siang Mou sini. Lebih baik kau bertapa lagi memperdalam ilmumu, agar kelak di puncak Taisan kau dapat melayaniku sedikitnya 100 jurus. Suling Emas, kaulah yang sombong. Kau kira aku tidak memiliki ilmu untuk membunuhmu? Nah, kau terimalah ini. Tiba-tiba sekali wanita itu membuka mulutnya dan sinar merah yang panjang kecil bagaikan seekor ular merah menyambar dari dalam mulut itu ke arah Suling Emas. Pendekar ini terkejut juga, tidak mengira bahwa wanita iblis ini memiliki kepandaian seaneh ini yang selamanya belum pernah ia lihat atau dengar. Cepat ia miringkan kepala, tidak berani menyambut benda yang menyambar ke arah mukanya itu. Benda itu menyambar lewat kepalanya, akan tetapi alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba pandang matanya berkunang dan napasnya menjadi sesak. Kiranya benda berupa sinar merah itu adalah darah. Darah hidup. Darah yang mempunyai pengaruh hebat sekali, yang membuatnya tiba-tiba menjadi pening. Sebelum Suling Emas dapat mengusir kepeningannya, tiba-tiba angin bertiup dari depan, alat musik him sudah menghantam ke arah kepalanya dibarengi suara kekeh tertawa yang seram. Aiye. Suling Emas mengumpulkan semangat, menjatuhkan diri ke kiri sehingga sambaran alat him itu tidak mengenai dirinya, akan tetapi pada saat itu, selagi ia masih nanar, tahu-tahu tubuhnya sudah terlibat oleh rambut yang amat kuat, yang melihat kaki tangan dan lehernya bagaikan puluhan ekor ular yang mengeroyoknya. Suling Emas maklum bahwa nyawanya berada dalam bahaya maut. Cepat ia mengerahkan seluruh sinkang di tubuhnya dan seketika lenyaplah kepeningan kepalanya. Dengan gerakan menggoyang tubuh sambil mengembangkan tangan kaki. Terdengar Siang Mou sini memekik penuh kekecewaan melihat calon korbannya dapat terlepas begitu cepatnya. Di lain saat Suling Emas sudah memegang suling dan kipasnya. Iblis betina, kiranya kau mempunyai ilmu setan yang jahat. Akan tetapi jangan harap kau dapat mengakali aku lagi. Hayo majulah. Dengan sikap tenang penuh di bawah Suling Emas berdiri tegak dengan sepasang senjatanya yang amat terkenal itu di kedua tangan, matanya menatap tajam.
Siang Moyu sini ragu-ragu, maklum bahwa ilmunya Tok Hiat Hoatlek masih belum cukup kuat untuk merobohkan suling emas, namun ia merasa gembira sekali karena biarpun ilmunya belum matang betul, namun ia tadi sudah hampir dapat mengalahkan suling emas. Andai kata ilmunya sudah matang, tentu tidak semudah itu suling emas menyadarkan diri dan sudah mampus di tangannya. Ia tertawa dan sekali berkelebat tubuhnya mencelat jauh pergi dari tempat itu. Suara ketawanya masih terdengar jelas seperti suara kuntilanak, disusul kata-katanya mengejek. Suling emas, kau tunggu saja, di puncak Taisan aku takkan gagal lagi seperti tadi. Sejenak suling emas termenung. Ia teringat betapa dahsyat ilmu yang dipergunakan Siang Moyu sini tadi. Hampir saja ia menjadi korban. Kalau tadi ia tidak lekas-lekas dapat menguasai dirinya dan melenyapkan kepeningannya, tentu ia sudah menjadi korban. Diam-diam ia bergidik. Ilmu semburan darah segar tadi benar-benar mengerikan dan kelak ia harus berlaku hati-hati sekali apabila berhadapan dengan iblis betina itu. Dengan amat tekun dan rajin Lin Lin menghafalkan ilmu yang tertulis pada 13 helai kertas tipis yang ia dapatkan di dalam tongkat pusaka bengkau itu. Memang segala sesuatu sudah menjadi takdir Tuhan. Ketika masih hidup, Pajiu Sinong Liugan sengaja menciptakan 13 jurus ilmu silat sakti ini yang merupakan intisari daripada isi 3 buah kitab pusaka Sempo Chin Keng. Bahkan dipilih jurus-jurus yang dapat mengatasi isi kitab itu, karena ketika menciptakan ilmu ini, Pajiu Sinong Liugan memang bermaksud untuk menurunkannya kepada bengkau untuk menghadapi puterinya yang murtad. Dengan demikian, ilmu ini ia tinggalkan untuk bengkau. Akan tetapi, biarpun sudah lama tongkat pusaka yang dijadikan tempat penyimpanan wasiat ini berada di tangan Liu Mo ketua bengkau yang baru, namun belum pernah dapat ditemukan oleh Liu Mo atau tokoh bengkau yang lain. Sekarang, tanpa disengaja sama sekali, Lin Lin dapat menemukan wasiat ini dan mempelajarinya. Bukankah ini jodoh namanya? Karena ia termasuk seorang anak yang cerdas, Lin Lin segera dapat menghafal wasiat ini di luar kepala, dan ia dapat menduga bahwa ilmu mujizat ini tak boleh sekali-kali diketahui orang lain. Maka setelah ia hafal benar, yaitu selama 15 hari di atas perahu, ia segera merobek-robek 13 helai kertas tipis itu dan menebarkan sobekan-sobekan kecil ke sungai. Hi, apakah itu? Bentak He Giamlo dan tubuhnya tahu-tahu sudah berada dekat Lin Lin. Betapapun juga, iblis hitam ini merasa curiga karena selama setengah bulan ini, Lin Lin tak pernah keluar, juga tidak pernah memperdengarkan protes atau memperlihatkan sikap rewel. Kini tiba-tiba gadis itu keluar dan menebarkan potongan-potongan kertas banyak sekali ke sungai. Akan tetapi ia terlambat mencegah atau memeriksa karena potongan-potongan kertas yang amat kecil-kecil itu sudah melayang-layang ke permukaan sungai, seperti kupu-kupu terbang melayang lalu hinggap di atas air. He Giamlo merasa penasaran, tubuhnya berkelebat dan bagaikan seekor kelelawar besar, tubuhnya melayang ke permukaan air, tangannya menyambar dan dengan gerakan kedua kakinya, tubuh itu membalik kembali ke atas perahu. Beberapa potongan kertas berada di tangannya. Diam-diam Lin Lin kagum bukan main. Benar-benar sakti He Giamlo ini dan merupakan lawan yang berat sekali. Ia harus berhati-hati dan tidak boleh sembrono, biarpun sudah memiliki hafalan ilmu mujizat yang ia dapatkan dari dalam tongkat pusaka bengkau. Dengan sepasang mata bersinar penuh ejekan ia memandang He Giamlo yang sudah melihat potongan-potongan kertas itu. Lin Lin tadi sudah berlaku hati-hati sekali sehingga kertas yang dirobek-robek itu hanya merupakan potongan sebesar ibu jari. Memang ada 1-2 huruf di tiap potongan kertas, akan tetapi apa artinya? Dan untuk dapat mengumpulkan potongan-potongan kertas itu serta memasangnya kembali seperti semula, tak mungkin dapat dilakukan orang. Apa ini? He Giamlo meneliti potongan-potongan kertas itu, menoleh ke arah Lin Lin dengan perasaan ingin tahu sekali. Kenapa kau tidak mau menduga-duga? Coba terka. He Giamlo, kau yang terkenal sebagai seorang di antara 6 iblis, sakti dan cerdik. Masa tidak bisa menduga apa adanya surat yang kurobek-robek menjadi potongan-potongan kecil itu? Suara Lin Lin mengejek dan mempermainkan karena setelah ia menguasai ilmu itu, timbul kembali kejenakaan dan kelincahannya. Tuan Puteri, harap jangan main-main. Hamba telah diberi tugas oleh Kaisar untuk menjaga Tuan Puteri dan membawa Paduka sampai ke Hitan dengan selamat. Sebagai calon ratu, Tuan Puteri harus hamba jaga teliti dan tidak boleh sekali ada rahasia. Surat apakah, tadi? Kiranya He Giamlo yang terkenal cerdik itu tidak dapat menduga?
Kalau kau memang amat ingin mengetahui, bolehlah ku beritahu. Surat yang kurobek-robek tadi adalah surat dari kekasihku. Nah, puaskah kau? Jangan kau ingin tahu apa isinya. Rahasia dong. Lin Lin bersikap nakal dan mempermainkan sehingga diam-diam Hek Giamlo mendongkol juga. Paduka maksudkan surat dari Lai Bok Liong pemuda tolol itu? Lin Lin menghela napas panjang dan seketika ia menghampiri pinggir perahu dan pandang matanya mencari-cari ke tepi pantai. Disebutnya nama pemuda itu mengingatkan ia akan penderitaan Bok Liong yang mati-matian membelanya. Bukan dia. Liong Tuako adalah seorang yang amat baik, gagah perkasa dan ia amat mencintaku. Akan tetapi bukan dia. Mulutnya tidak melanjutkan kata-katanya, akan tetapi hatinya berbisik. Bukan dia orang yang merampas hatiku, bukan dia orang yang kucinta. Kau mencari dia? Kini suara Hek Giamlo yang penuh ejekan sehingga Lin Lin terkejut sekali. Selama setengah bulan ia bersembunyi di dalam perahu saja. Bagaimana jadinya dengan Bok Liong? Jangan-jangan pemuda yang nekat itu menyerbu lagi dan dibunuh oleh Hek Giamlo. Di mana dia? Kau apakan Lai Bok Liong Tuako? Bentaknya dengan mata terbuka lebar. Paduka cukup cerdik, mengapa tidak menduga sendiri? Kini Hek Giamlo yang mengejeknya. Lin Lin membanting-banting kakinya. Hek Giamlo, aku tahu kau seorang iblis yang tidak segan-segan melakukan segala macam kejahatan di dunia ini. Akan tetapi aku pun tahu bahwa kau terlalu sombong untuk bersikap pengecut dan membohong terhadap seorang gadis cilik macam aku. Nah, apakah kau telah membunuh Lai Bok Liong? Orang macam dia, perlu apa aku membunuhnya? Dia sudah mau mampus dan sekarang tentu sudah mampus kalau saja gurunya, pelukis sinting itu tidak datang dan membawanya pergi. Apa kau bilang? Empek-gan datang? Tentu kau telah dipukulnya. Mengapa dia tidak membunuhmu? Badut tolol itu mana berani? Dia datang membawa pergi muridnya, tergesa-gesa dan ketakutan. Kau bohong, aku tidak percaya. Hek Giamlo hanya mengangkat bahu, lalu membalikkan tubuh meninggalkan Lin Lin ke kepala perahu. Lin Lin menoleh ke sana kemari, akan tetapi pandang mata para anak buah perahu yang mentertawakannya membuat ia gemas dan dengan marah ia kembali memasuki bilik perahu. Hatinya panas dan ingin ia memberontak dan pergi dari perahu. Akan tetapi ia tidak bodoh. Ilmu baru yang didapatnya belum terlatih masak-masak, pula di atas perahu tidak berani ia sembarangan bergerak. Sekali perahu digulingkan sehingga ia terjatuh ke dalam air, ia takkan dapat melawan pula. Ia harus bersabar dan menanti kesempatan baik. Dengan makin tekun Lin Lin mulai melatih diri, siang malam ia melatih diri. Bukan main girang hatinya ketika pada setiap gerakan pukulan, terasa ada angin pukulan yang antep dan dahsyat menyambar keluar dari tangannya yang terbuka. Dinding bilik perahu sampai berguncang dan hal inilah yang membuat Hek Giamlo menjadi curiga sekali dan malam itu, menjelang subuh, mendadak Hek Giamlo membuka pintu bilik dan menerobos masuk. Baiknya ketika itu Lin Lin sudah melatih jurus yang ke-9. Jurus ini dilakukan dengan duduk, merupakan pukulan jarak jauh yang dilakukan sambil duduk. Pukulan kedua tangan itu merupakan gerakan lingkaran sehingga angin pukulannya memutari tubuhnya dapat menghantam lawan yang berada dimanapun juga tanpa mengubah kedudukan tubuh yang duduk. Untuk melatih jurus ini, Lin Lin duduk di atas pembaringannya, maka ketika tiba-tiba pintu biliknya terbuka, ia tidak menjadi gugup, melainkan menghentikan pukulan-pukulannya dan bersikap seperti orang bersamadi. Sikap yang sudah lazim dilakukan oleh ahli-ahli silat tinggi apalagi waktu menjelang subuh adalah waktu terbaik untuk bersamadi. Melihat Tuan Putri itu duduk bersamadi, sama sekali tidak bergerak, Hek Giamlo tidak berani mengganggu. Akan tetapi getaran-getaran pada dinding bilik sekarang berhenti. Makin curigalah iblis itu. Ia menutup pintu bilik dan melompat keluar, menyelidik di sekeliling perahu, bahkan ia menyelidiki ke darat. Akan tetapi ia tidak menemukan sesuatu. Kecurigaan Hek Giamlo ini yang mengganggu latihan Lin Lin. Pada keesokan harinya, secara mendadak Hek Giamlo menghentikan perahu, lalu mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan ke utara melalui darat. Hek Giamlo sudah timbul curiga, tidak hanya pada diri Lin Lin, melainkan curiga kalau ada orang pandai yang hendak merampas Lin Lin dan tongkat pusaka bengkau daripadanya. Hal ini mungkin saja, apalagi setelah muncul Gan Lopek yang membawa pergi muridnya dari pantai. Aku tidak mau melakukan perjalanan di darat.
Lin Lin membentak marah. Lebih enak melalui air, tidak lelah dan dapat tidur nyenyak. Tidak bisa, Tuan Putri. Air sungai ini akan membawa kita ke laut, sedangkan Hitan letaknya bukan di laut. Kita harus mendarat sekarang juga. Jangan khawatir, untuk Paduka, hamba akan menyediakan seekor kuda yang baik. Tentu saja keberanian yang diajukan oleh Lin Lin ini hanya pura-pura belaka. Sesungguhnya ia ingin melakukan perjalanan dengan perahu agar ia leluasa melatih ilmunya. Dengan perjalanan melalui darat, ia akan kelihatan terus di bawah pengawasan Hek Giamlo dan tentu saja tidak akan ada kesempatan untuk berlatih. Namun Lin Lin cukup cerdik untuk membantah terus karena hal ini tentu akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu, biarpun ia kini tak mungkin dapat berlatih lagi, namun terbukalah kesempatan baginya untuk melarikan diri. Sungguh pun ia takkan sembrono melakukan hal ini kalau tidak mendapatkan kesempatan yang baik. Kesempatan ini tak pernah ia dapatkan karena Hek Giamlo selalu mengawalnya sendiri dengan hati-hati dan teliti sekali. Ia diberi seekor kuda pilihan yang baik sedangkan Hek Giamlo berjalan cepat di belakangnya. Lin Lin cukup maklum bahwa melarikan kudanya itu akan percuma, tidak saja di situ terdapat banyak kuda-kuda yang cepat, akan tetapi juga orang sakti macam Hek Giamlo tak mungkin dapat ditinggal lari di atas kuda. Untuk nekat melarikan diri dan melawan, akan sia-sia belaka dan akibatnya hanya membuat perlakuan mereka terhadapnya kurang baik. Kini biarpun ia merupakan seorang setengah tawanan, namun mereka, bahkan Hek Giamlo sendiri, selalu bersikap menghormat. Ia selalu diberi hidangan yang lezat dan selalu diperhatikan keperluannya. Beberapa pekan kemudian, pada suatu sore, tibalah mereka di perbatasan yang menjadi wilayah bangsa Hitan. Suku bangsa Hitan adalah bangsa perantauan di sebelah utara, seringkali berpindah wilayah sesuai dengan keadaan dan musim. Mereka terkenal sebagai bangsa yang gagah berani dan pandai menunggang kuda, pandai melakukan perang. Hek Giamlo menghentikan rombongannya dan menyuruh orang-orangnya mendirikan kemah di tempat itu, yaitu di sebuah padang rumput yang luas. Ia sendiri lalu menunggang kuda untuk mengabarkan kepada rajanya tentang kedatangan Putri Alina. Pada waktu itu, karena tekun mempelajari bahasa bangsanya, sedikit-sedikit Lin Lin sudah pandai berbahasa Hitan. Memang ada hubungan darah, maka bahasa ini baginya amat mudah dipelajari. Maka ia mengerti akan perintah Hek Giamlo dan terbukalah kesempatan baik baginya. Hek Giamlo pergi meninggalkan rombongan itu. Akan tetapi pada saat Hek Giamlo pergi, datanglah serombongan wanita cantik yang ternyata adalah dayang-dayang yang serta-merta melayaninya. Mereka ini terdiri dari selusin orang wanita muda yang cantik. Mereka datang membawa makanan asing yang enak, membawa pakaian-pakaian indah dan perhiasan untuk sang Putri Alina, calon permaisuri. Memang watak Lin Lin nakal dan ingin sekali ia mencoba pakaian itu. Maka ketika ia didandani, ia menurut saja. Akhirnya ia tertawa sendiri cekikikan ketika melihat bayangannya di cermin. Ternyata ia telah menjadi seorang putri asing yang pakaiannya aneh beraneka warna, bahkan kepalanya ditutup perhiasan terbuat daripada emas penuh batu permata. "Pantaskah aku memakai ini?" tanyanya dalam bahasa Hitan kepada para dayang yang tertawa-tawa gembira melihat putri itu cekikikan di depan cermin. Mereka serentak menjatuhkan diri berlutut dan menghujani Lin Lin dengan pelbagai pujian. Lin Lin merasa bangga sekali. Alangkah senangnya menjadi ratu, pikirnya. Dilayani, dihormati, dan menjadi orang terpenting di antara bangsa yang mempunyai laki-laki gagah dan wanita cantik ini. Akan tetapi ketika ia teringat bahwa ia akan dijadikan permaisuri oleh paman tirinya sendiri, yang bernama Kubakan dan sekarang menjadi Raja Hitan, ia bergidik dan cepat-cepat ia melepaskan pakaian asing itu, mengenakan pakaian sendiri. Ia tidak mempedulikan protes para dayang itu, bahkan lalu meloncat keluar dari perkemahan dengan maksud hendak lari. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika selusin orang dayang yang muda-muda dan cantik itu tiba-tiba mengejar dan mengurungnya dengan pedang di tangan. Mereka ternyata bukanlah dayang biasa, melainkan gadis-gadis yang terlatih baik dan kini mereka membentuk barisan pedang yang mengurung Lin Lin dengan gerakan yang cekatan dan sigap. "Harap Tuan Putri jangan pergi meninggalkan perkemahan ini. Hamba semua telah menerima perintah Sri Baginda untuk menjaga Paduka. Lo Chiang Kun, Panglima Tua, tadi memesan bahwa kalau perlu hamba semua harus mempergunakan kekerasan mencegah Paduka pergi," kata seorang di antara mereka. "Perempuan rendah. Bukankah aku ini ratumu? Berani kau menghalangi kehendakku?" gertak Lin Lin dengan marah.
Ampun, Tuan Putri. Paduka adalah calon ratu dan hamba sekalian tentu saja mentaati semua perintah Paduka. Akan tetapi lebih dulu hamba harus mentaati Sri Baginda, kemudian Lo Chiang Kun, baru Paduka. Kalian berani? Agaknya sudah bosan hidup. Majulah. Tantang Lin Lin, akan tetapi Selusin Dayang itu tidak bergerak, hanya tetap mengurung. Mana hamba berani menyerang Paduka? Hanya kalau Paduka hendak melarikan diri, terpaksa hamba sekalian harus mencegah. Oh, begitukah? Nah, aku mau pergi, hendak kulihat kalian bisa berbuat apa. Sambil berkata demikian Lin Lin meloncat ke kiri menerjang dua orang dayang yang menjaga di situ. Akan tetapi dengan gerakan cepat sekali mereka menggerakkan pedang, merupakan dinding pedang yang menghalangi perginya. Gerakan mereka jelas membuktikan bahwa 12 orang dayang ini merupakan tenaga-tenaga terlatih baik dan agaknya mereka betul-betul akan menyerangnya kalau ia bersikeras melarikan diri dari tempat itu. Dan pada saat itu, sudah datang pula para orang hitan berlari-lari, jumlah mereka lebih dari 20 orang. Bangkit kemarahan di hati Lin Lin. Sebetulnya ia tidak mempunyai rasa benci kepada orang-orang hitan karena setelah ia menjadi tawanan Hek Giam Lo beberapa lamanya, ia mendapat kesan yang amat baik terhadap orang-orang hitan. Mereka adalah orang-orang yang berani, jujur, dan amat setia. Mereka hanya melakukan perintah atasan mereka dan semua tugas mereka jalankan dengan taruhan nyawa. Hi, dengarlah kalian semua. Serunya sambil mencabut pedang dengan tangan kanan sedangkan tongkat bengkau berada di tangan kirinya. Aku Putri Alina amat suka kepada bangsaku, akan tetapi aku benci kepada paman tiriku Kubakan yang menjadi Raja Lalim dan hendak memperistri aku, keponakannya sendiri. Aku juga benci kepada Lo Chiang Kun Hek Giam Lo yang kejam. Dengarlah, aku bersedia menjadi ratu kalian kalau kedua orang itu sudah tidak ada. Demi arwah ibuku, Putri Tayami yang gagah perkasa, dan demi arwah kakekku, Raja Kulukan yang bijaksana, aku suka menjadi ratu hitan asalkan kedua orang jahat itu sudah tewas. Sekarang, terserah kepada kalian, adakah yang masih hendak menangkap aku? Boleh maju. Beberapa orang dayang dan beberapa orang penjaga ketika menyaksikan Lin Lin berdiri sambil mengucapkan kata-kata ini penuh wibawa, serta-merta menjatuhkan diri berlutut. Bahkan disebutnya nama-nama mendiang Kulukan dan Tayami membuat beberapa orang dayang menangis. Hamba setia kepada Putri Alina. Teriakan-teriakan ini terdengar riuh rendah. Akan tetapi tidak semua dayang dan tidak semua penjaga berlutut dan menyatakan setianya, bahkan sebagian besar merasa lebih taat kepada Raja Kubakan dan lebih takut kepada Hek Giam Lo. Jumlah mereka yang menentang Lin Lin ini ada 2/3 bagian dan kini 9 orang dayang menerjang maju dengan pedang-pedang mereka menyerang Lin Lin. Terang-cering-terang. Terdengar jerit kesakitan dan pedang-pedang beterbangan ketika Lin Lin menggerakkan pedang dan tongkat bengkau, diputar untuk menangkis disertai pengerahan tenaga sinkang. Tidak hanya pedang 9 orang dayang itu runtuh beterbangan, juga sebagian ada yang terguling roboh karena hebatnya tenaga tangkisan Lin Lin. Sebagian meloncat mundur dengan muka pucat. Lin Lin sendiri terheran-heran. Bagaimana tangkisannya bisa begitu hebat? Sama sekali ia tidak menduga bahwa semua ini adalah berkat ilmu baru yang didapatkannya, yaitu ilmu dari lembaran-lembaran rahasia di dalam tongkat bengkau. Namun 9 orang dayang itu, seperti juga para petugas lain, amat setia kepada tugasnya. Biarpun pedang mereka sudah hilang dan mereka semua maklum bahwa Tuan Putri yang mereka harus cegah perginya ini memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada mereka, mereka tidak mundur dan kini dengan tangan kosong mereka menubruk maju dengan maksud menangkap Lin Lin. Lin Lin tidak tega untuk menggunakan senjata menghadapi mereka, maka ia cepat menyimpan pedangnya yang tadi membuat banyak orang hitan berlutut karena pedang itu adalah pedang besi kuning yang dahulu menjadi pusaka keramat kerajaan hitan. Kemudian dengan dorongan tangan kanannya ia menerima serangan para dayang itu. Wut! Dari tangan kanan Lin Lin menyambar angin pukulan dahsyat karena gadis ini sudah menggunakan tenaga dari ilmunya yang baru yang pernah dilatihnya dalam perahu dan yang angin pukulannya menggetarkan dinding sehingga pernah Hek Giam Lo menjadi curiga. Hebat akibatnya. 9 orang dayang itu seperti daun-daun kering tertiup angin, mereka terlempar dan menjerit kesakitan. Ketika mereka terbanting roboh, hanya 6 orang saja yang mampu merangkak bangun dengan muka pucat dan lemah, sedangkan yang 3 orang lagi, yang paling depan, tak dapat bangun lagi karena mereka telah tewas dengan mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah.
Alangkah kagetnya hati Lin Lin. Ia sampai berdiri melongo dan tercengang, hatinya dipenuhi rasa menyesal dan rasa girang. Ia menyesal karena tanpa ia sengaja ia telah melukai para dayang, bahkan membunuh 3 orang di antara mereka, akan tetapi juga girang karena mendapat kenyataan bahwa ilmu mujizat yang ia dapat dari dalam tongkat bengkau itu ternyata merupakan ilmu yang ampuh. Hatinya menjadi besar sekali dan ia kini menghadapi para penjaga yang belasan orang banyaknya itu dengan bentakan nyaring. Yang berani kurang ajar terhadapku sudah terhukum. Mundur kalian semua, kalau tidak, calon ratumu akan turun tangan besi. Aku sayang kepada mereka yang taat, akan tetapi aku harus membasmi mereka yang mencoba menahan kepergianku. Sejenak para prajurit hitam itu tertegun. Mereka terheran-heran melihat betapa gadis ini yang tadinya, biarpun cukup lihai, namun masih dapat mereka atasi, kini mendadak memiliki ilmu pukulan yang demikian dahsyatnya. Sebagai ahli-ahli silat yang mengerti akan ilmu silat tinggi, belasan orang hitam itu mengenal ilmu pukulan dahsyat, maka diam-diam mereka menyesal sekali mengapa Hek Giamlo sudah pergi dari situ. Biarpun mereka dapat mengandalkan tenaga banyak teman, namun dengan ilmu pukulan sakti seperti itu, agaknya sukar mencegah gadis ini melarikan diri. Mereka tidak takut terhadap Lin Lin biarpun gadis itu memiliki ilmu dahsyat, mereka jauh lebih takut dan ngeri kalau sampai gadis ini lenyap, takut akan kemarahan dan hukuman yang akan dijatuhkan Hek Giamlo terhadap mereka. Tuan Puteri, hamba sekalian harus mencegah kepergian Paduka dengan taruhan nyawa. Teriak seorang penjaga dan mereka lalu maju mengurung Lin Lin, merupakan pagar manusia yang tak dapat dilalui begitu saja tanpa membuka jalan berdarah. Setelah berkata demikian, Lin Lin kembali mengayun tangan kanannya mengirim pukulan jarak jauh. Kali ini 2 orang laki-laki terguling roboh dan beberapa orang lagi terhuyung-huyung. Akan tetapi dari kanan kiri dan belakang mereka mendesak maju, siap untuk merobohkan Lin Lin atau kalau mungkin menangkapnya. Kembali Lin Lin mengirim pukulan, kini malah tongkat bengkau di tangan kiri ia pergunakan untuk menyapu kaki mereka. Ada beberapa orang lagi roboh, dan 2 orang malah patah tulang kaki mereka terbabat tongkat pusaka bengkau. Mundur kalian. Apakah kalian sudah bosan hidup? Bentak Lin Lin karena mereka demikian nekat sudah menyerbu lagi sehingga ia tidak melihat jalan keluar. Kembali beberapa orang ia robohkan dan ia sudah menggerakkan kaki meloncat keluar dari kepungan melalui tempat mereka yang sudah roboh ketika tiba-tiba para pengeroyoknya terpelanting dan terdengar suara orang mendengus marah. Lin Lin berdiri tegak dan memandang kepada Hek Giamlo yang sudah berdiri di depannya. Berdebar jantung gadis ini, akan tetapi ia sama sekali tidak takut, malah ia menentang pandang mata Hek Giamlo dengan pandangan menantang. Tuan Puteri, Sri Baginda sudah mengirim Joli untuk menjemput Paduka, kenapa Paduka membikin ribut di sini? Apa yang Paduka kehendaki? Kini suara Hek Giamlo malah lebih hormat daripada yang sudah-sudah, agaknya hal ini karena mereka sudah dekat dengan Raja Hitam, akan tetapi di dalam suara ini pun terkandung kemarahan tertahan. Aku mau pergi dari sini. Aku tidak sudi dijadikan istri paman tiriku. Tua bangka tak tahu malu dia, dan kau tidak tahu diri, hendak memaksa aku menjadi istri seorang kakek. Andai kata kakekku masih hidup, atau ibuku, kau tentu akan dihajar. Hek Giamlo. Tangkap dia. Bentaknya kepada para pembantunya. Karena Hek Giamlo sudah hadir di situ, orang-orang itu menjadi lega hatinya. Kalau sebelum iblis itu datang Lin Lin sampai terlepas dari tangan mereka, pasti mereka akan mengalami hukuman siksa sampai mati yang amat mengerikan, akan tetapi sekarang Hek Giamlo berada di situ, berarti iblis itulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Pula, kehadiran iblis ini membesarkan hati mereka, membuat mereka tidak takut akan kelihayan sang putri. Serentak mereka maju mendesak, hendak menangkap Lin Lin. Lin Lin kembali mengayun tangannya, kini ia tidak hendak menyembunyikan lagi ilmunya. Terdengar Hek Giamlo mendengus keras dan iblis ini pun menggerakkan tangannya sehingga angin pukulan yang dahsyat menyambar ke arah Lin Lin, bertemu dengan angin pukulan Lin Lin. Akibatnya, Lin Lin terdorong dan terjengkang ke belakang, akan tetapi Hek Giamlo juga terhuyung-huyung. Hal ini membuat Hek Giamlo kaget setengah mati. Dari mana tiba-tiba gadis itu memiliki sinkang yang sedemikian hebatnya? Ia berseru keras dan melompat maju, ketika itu Lin Lin juga sudah bangkit kembali dan memutar kedua senjatanya, yaitu pedang besi kuning dan tongkat bengkau. Semua mundur, biarkan aku menghadapinya. Hek Giamlo membentak ketika 3 orang pembantunya dalam sekejap mata saja roboh oleh kedua senjata Lin Lin.
Kini Hek Giamlo sendiri yang maju dan berhadapan dengan Lin Lin yang memandangnya penuh ketabahan. Lin Lin sama sekali tidak jerih. Kalau sebelum ia mendapatkan ilmu mujizat saja ia sama sekali tidak takut, apalagi sekarang. Ilmu itu membuat ia laksana seekor harimau betina mendapat sayap. Hek Giamlo, kau kira aku takut kepadamu? Katanya dan kini ia menggerakkan kedua senjatanya dengan gerakan ilmu silat yang ia pelajari dari dalam gulungan-gulungan kertas. Dua sinar berkilauan menyambar, bergulung-gulung dan mengeluarkan bunyi bersuitan. Hek Giamlo terkejut dan melompat mundur, kedua lengan bajunya bergerak ke depan untuk menangkis. "Hei, dari mana kau mendapatkan ilmu ini?" bentaknya. Lin Lin tidak menjawab, hanya tertawa mengejek sambil menerjang maju lagi. Sayang sekali bahwa dia kurang latihan sehingga biarpun kedua senjatanya mengeluarkan hawa pukulan yang berdesir-desir, namun ia belum mampu mengerahkan tenaga sepenuhnya dan gerakan-gerakannya masih kaku. Namun tak dapat disangka lagi bahwa terjangannya ini dahsyat sekali sehingga diam-diam Hek Giamlo menjadi kaget dan kagum. Tokoh sakti ini pun mengerti bahwa jika ilmu gadis ini terlatih baik, tentu gadis ini akan merupakan lawan yang berat dan sedikitnya setingkat dengan kepandaiannya. Hek Giamlo adalah seorang yang cerdik. Ia dapat menduga bahwa ilmu aneh ini tentu didapatkan oleh Lin Lin selama menjadi tawanan di dalam perahu dan ia teringat akan desir angin pukulan pada tengah malam itu di perahu. Kini ia mengerti bahwa pada waktu itu, tentu Lin Lin yang sedang berlatih. Dari mana gadis ini mendapatkan ilmu itu? Gadis itu tidak bertemu siapapun juga, tidak pernah meninggalkan perahu. Tongkat itu? Tongkat pusaka bengkau. Tentu disitulah rahasia ilmu itu. Dengan gembira karena ingin sekali mendapatkan ilmu aneh ini yang pasti akan dapat menambah kelihayannya, Hek Giamlo mempergunakan ginkangnya menyelinap di antara sambaran sinar senjata, lalu mengeluarkan senjatanya yang menyeramkan, yaitu sabit bergagang panjang yang amat tajam. "Serahkan tongkat pusaka bengkau," bentaknya sambil menyerang dengan sabitnya. Gerakannya hebat, tenaganya mujizat sekali sehingga Lin Lin terpaksa meloncat mundur karena silau menyaksikan kelebatan sinar senjata lawan. Namun ia berhasil menangkis senjata lawan dengan senjatanya sendiri yang membuatnya kembali terhuyung-huyung dan telapak tangannya terasa sakit sekali. Namun hal ini saja sudah membuat Hek Giamlo terheran-heran. Hanya ahli silat kelas tinggi saja yang mampu mempertahankan terjangannya tadi dengan akibat hanya terhuyung-huyung. Tadinya ia memperhitungkan bahwa sedikitnya gadis itu akan melepaskan sepasang senjatanya. Karena penasaran kembali ia menerjang dengan sabitnya. Dalam pertandingan, apalagi kalau menemui lawan tangguh, Hek Giamlo lupa segala. Karena Lin Lin dapat menangkis terjangannya tadi membuat ia lupa dan bersemangat sehingga kini ia menerjang dengan serangan maut tanpa mempedulikan apakah gadis calon ratu, calon permaisuri rajanya itu akan mampu menangkisnya. Trang! Lin Lin kembali berhasil menangkis dengan pedangnya, dibantu pula dengan tongkat, namun kini ia terguling. Alangkah heran hati Hek Giamlo karena begitu terguling, gadis itu sudah meloncat lagi, malah kini membalas dengan serangan-serangan yang tak kalah ganasnya. Ia sampai memekik kaget dan memutar senjatanya untuk menangkis. Adapun Lin Lin yang bangkit semangatnya karena hawa sinkangnya kini ternyata mampu bertahan terhadap kekuatan lawan yang tersalur dalam setiap serangannya, kini menerjang dengan tabah dan penuh tenaga. Namun, betapapun juga, karena ilmu barunya itu baru ia kuasai beberapa bagian saja, sama sekali belum terlatih, mana ia mampu mengimbangi seorang jago kawakan seperti Hek Giamlo yang menjadi seorang di antara 6 iblis dunia. Sebentar saja ia sudah sibuk sekali, hanya mampu menangkis ke sana kemari tanpa mampu membalas kembali. Hek Giamlo mendengus dan setelah sekarang Lin Lin tak dapat menandinginya, teringatlah ia lagi bahwa gadis ini adalah calon permaisuri raja, maka gerakan senjatanya tidak lagi merupakan ancaman maut, melainkan kini ia berusaha menangkap gadis itu. "Lepaskan tongkat!" bentaknya, senjatanya menyambar ke arah dada. Lin Lin kaget sekali karena sambaran itu cepat bukan main. Ia menangkis dengan pedangnya dan pedangnya menempel pada senjata lawan, lekat tak dapat ditarik kembali. Dengan gemas ia menggunakan tongkatnya mengemplang kepala lawan, namun tangan kiri Hek Giamlo menyambut tongkat itu, menangkap dan membetot. Lin Lin tak kuasa bertahan dan terpaksa tongkatnya berpindah tangan. Akan tetapi karena Hek Giamlo membagi tenaga untuk merampas tongkat, gadis itu berhasil melepaskan pedangnya. "Kembalikan tongkat itu!" Lin Lin berseru keras sambil menusukkan pedangnya.
Akan tetapi kini Hegiamlo seperti tidak pedulikan dia lagi. Senjata sabitnya ia pergunakan untuk menangkis, sedangkan matanya memeriksa tongkat bengkau, mencari rahasianya. Tiba-tiba ia teringat akan kertas yang dirobek-robek oleh Lin Lin dan disebar di sungai. Ia menggeram keras dan membentak. Kertas yang kau robek-robek dahulu itu. Surat rahasia apakah itu? Suaranya terdengar penuh kemarahan dan kini ia hanya menyebut Lin Lin dengan kau saja. Peduli apa kau? Lin Lin balas membentak sambil menyerang lagi. Akan tetapi sebuah tangkisan membuat ia terhuyung ke belakang. Kini Hegiamlo yang mendesak maju. Serahkan rahasia tongkat bengkau kepadaku. Rahasia apa? Lin Lin menjawab, kaget. Rahasia ilmu yang kau pelajari. Cepat. Tidak. Tidak ada. Lin Lin gugup karena rahasianya diketahui. Jangan bohong. Aku perlu sekali ilmu itu, berikan. Hegiamlo mendesak dan menerjang dengan sabitnya. Serangan ini kuat sekali sehingga ketika Lin Lin menangkis, pedangnya terlepas dari pegangan tangannya dan mencelat. Hohoho, Baisan, aku bisa membiarkan kau merajalela di dunia akan tetapi kalau kau mengganggu putri dari Tayami, aku yang akan menghalangimu. Tiba-tiba terdengar suara orang dan pedang besi kuning yang mencelat dari tangan Lin Lin tadi telah disambar dan berada di tangan orang ini. Ketika semua orang memandang, kiranya yang datang adalah seorang laki-laki tua berkepala botak, bertubuh pendek gemuk, kakinya tidak bersepatu, jenggotnya panjang sampai ke dada. Kim Lun Senjin. Lin Lin berseru girang sekali melihat munculnya kakek ini. Kim Lun Senjin mengedip-ngedipkan matanya kepada Lin Lin dengan cara yang lucu, kemudian mengangsurkan pedang besi kuning. Anak baik, Tuan Putri Alina yang mulia, kau terimalah pedang ini. Pedang ini memang hakmu. Lekas kau pergi dari sini, belum saatnya kau kembali kepada bangsamu. Biar aku yang menandingi Baisan yang dahulu mengganggu ibumu dan sekarang hendak mengganggumu lagi. Terima kasih, kek. Kata Lin Lin sambil menerima pedangnya. Tapi aku tidak mau pergi, aku mau membantumu menghadapi iblis tengkorak ini. Hehehe, bukan saatnya. Ilmumu tadi memang aneh, mujizat dan hebat, akan tetapi masih mentah, kurang terlatih. Pergilah. Sambil berkata demikian, Kim Lun Senjin menendang dan. Karena tidak menyangka-nyangka, tubuh belakang Lin Lin kena ditendang, membuat tubuh gadis itu terlempar dan melayang jauh. Anehnya, Lin Lin tidak merasa sakit dan tahulah ia bahwa kakek itu tidak main-main, melainkan melihat bahwa perlu sekali ia segera melarikan diri. Karena tadinya memang ingin membebaskan diri dari tangan orang-orang hitam, Lin Lin lalu lari secepatnya sambil berseru. Kakek botak, terima kasih. Kelak kalau aku menjadi ratu, kau kuangkat menjadi koksu. Hehihi. Hi, Baisan, tak boleh kau mengejarnya. Akulah lawanmu, tua sama tua, hehe. Kata Kim Lun Senjin sambil menerjang maju ketika melihat betapa tengkorak hitam itu sudah menggerakkan kaki hendak mengejar Lin Lin. Terjangan kakek botak itu hebat sekali karena ia telah mengeluarkan senjatanya yang aneh, yaitu sepasang roda emas yang gemilang dan berputar-putar di tangannya. Hegiamlo mendengus dan meloncat ke kiri menghindarkan diri, lalu berkata nyaring. Kim Lun Senjin, kau orang buangan dari hitam, pengkhianat dan orang yang tak tahu malu. Raja sendiri sudah tidak mengakui kau, mau apa kau turut campur? Wehehehe. Baisan, kita dahulu sama-sama prajurit, sama-sama berjuang untuk membela suku bangsa hitam yang selamanya menjadi bangsa perantau yang disia-siakan dan tak tentu tempat tinggalnya. Akan tetapi sekarang setelah kau menjadi antek nomor 1 dari kubakan yang berkhianat, kau banyak tingkah dan membuka mulut besar. Siapa tidak tahu bahwa sebetulnya kedudukan raja atas suku bangsa hitam berada dalam hak keturunan Putri Tayami? Sekarang Putri Alina, keturunan Tayami sudah dapat ditemukan, akan tetapi bukan dia diangkat menjadi ratu, malah akan dikawini oleh paman tirinya sendiri. Si kubakan. Dan kau berani bilang aku seorang pengkhianat? Hehehe, tidak lucu. Tutup mulutmu. Kau kira aku takut padamu? Baisan, dahulu pun antara kita sudah sering terjadi perselisihan faham, dan biarpun kau lebih muda, tingkat kepandaian kita seimbang. Sekarang setelah kau menjadi seorang di antara Tiante Liokoai, agaknya kepandaianmu sudah banyak maju, sebaliknya aku makin tua dan makin lemah. Akan tetapi, jika kau hendak mengganggu Putri Alina,
Aku mempersiapkan tulangku yang sudah rapuh dan kulit dagingku yang sudah lembek untuk melawanmu. Bersambung ke bab 34. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.